Ya, nomor 12 kita sudah masuk ke polinomial ya. Jika diketahui Kx dibagi dengan X min 1 bersisa 5. Oke, kita punya persamaan Kx jika dibagi dengan X min 1 itu sisanya adalah 5. Jika Gx dibagi dengan X plus 2 itu sisanya min 1. Maka Gx jika dibagi dengan X kuadrat plus X min 2 itu bersisa berapa gitu ya Dek ya. Nah ini namanya teori masisa ya. Kalau untuk faktorisasi X kuadrat plus X min 2 itu pasti ini X min 1 dikali dengan X plus 2. Nah kalau di soal kayak gini kita menggunakan konsep AX plus B. Nah ya, nah sekarang pada saat X nya 1 maka nanti X nya saya ganti 1, maka nanti A plus B sama dengan 5. Nah sekarang kita ganti pada saat X nya itu adalah min 2 ya, maka nanti X nya saya ganti min 2, min 2A ditambah B sama dengan min 1. Nah kita bisa eliminasi ya, B nya kita bisa hilangkan, A dikurangi 2B itu adalah 3B, 5 dikurangi min 1 itu adalah 6, maka kita peroleh B nya itu adalah 2. Nah B nya 2, nanti A nya berapa Mbak? Misalkan kita substitusikan ke persamaan ke 1 ya. Ya maka nanti A ditambah B sama dengan 5, A ditambah dengan 2 sama dengan 5, maka nanti nilai A nya adalah 3. Nah A dan B sudah kita peroleh, maka nanti sisa Gx oleh X kuadrat plus X min 2 adalah, nah rumusnya adalah AX plus B, A nya itu ketemu 3, B nya itu ketemu 2, maka nanti sisanya adalah 3X plus 2. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 13. Faktor-faktor fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat dikurangi 13x ditambah b adalah x min 2 dan x min 1. X min 2 itu artinya x nya 2, x min 1 artinya x nya 1. Nah ini jika ini adalah faktor-faktornya, maka adik substitusikan nilai x tersebut ke persamaan, maka nanti f2 ya pada saat x nya 2, F2 ini berarti 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4 ya, maka ditambah dengan 4, 13 kalikan 2 itu adalah 26, ditambah B nanti adalah 0. Jika faktor kita substitusikan nanti artinya sisanya 0, itu kalau faktor-faktornya. Nah maka nanti 4A ditambah B, 8 dikurangi 26 itu adalah negatif 18, pindah ruas maka menjadi positif. Inilah persamaan ke 1. Selanjutnya kita substitusikan pada saat x nya 1. X nya 1 ya, nanti sisanya 0. Maka 1 pangkat 3 itu adalah 1 ditambah 1 kuadrat itu adalah 1, maka nanti A ya, A saja. A dikurangi 13 ditambah B sama dengan 0. Ya maka nanti A plus B sama dengan 1 kurangi 13 adalah min 12, pindah ruas jadi plus 12. Nah tinggal kita eliminasi ya dek. Saya punya 4A ditambah B sama dengan 18, dan kita punya A plus B sama dengan 12. B nya kita bisa hilangkan ya dengan cara dikurangi. 4A kurangi A itu adalah 3A, 18 kurangi 12 itu adalah 6, maka nilai A nya adalah 2. 6 bagi 3 itu adalah 2. Nah A nya ketemu, B nya ketemu, saya substitusikan ke persamaan kedua saja ya. A ditambah B sama dengan 12, 2 ditambah B sama dengan 12, maka B nya adalah 10. Ya, kita bisa peroleh nilai A dan B ya, maka nanti nilai A dan B adalah 2 dan 10. Next ya, nomor 14. Persamaan lingkaran, kita sudah masuk ke lingkaran ya. Persamaan lingkaran yang memiliki pusat 2,3, makanya adalah A kecil B kecil, dan menyinggung 3x min 4y ditambah 7. Jadi gambarannya kita punya lingkaran ya. Lingkarannya itu pusatnya adalah 2,3. Lalu ada persamaan garis singgung ya, ada garis singgung yang menyinggung lingkaran, yaitu 3x min 4y plus 7 sama dengan 0.
Nah, kita akan mencari persamaan lingkaran. Itu rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, kita tinggal substitusikan. Untuk A dan B nya adalah 2 dan min 3. X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi min 3, itu sama aja Y plus 3 kuadrat. Kuadrat dari jari-jari ya. Oke, berarti kita belum ketemu jari-jarinya deh. Apa rumusnya jari-jari kalau ada garis singgung dan dia menyinggung lingkaran pada pusat tertentu? Nah, jika ada soal seperti ini, maka nanti mencari R itu garis singgungnya kamu tulis 3X min 4Y ditambah 7. Lalu dibagi dengan akar. Nah, ini koefisien pada X sama Y ya, kita kuadratin. 3 kuadrat itu 9 ditambah min 4 dikuadratin adalah 16. Selanjutnya untuk X dan Y ini kita substitusikan dari si pusat. Jadi A, B kita masuk ke X sama Y nya, maka jadinya 3 dikalikan 2 dikurangi 4 dikalikan min 3 ditambah 7 kita bagi dengan akar 25. Oke ya, maka nanti hasilnya 6. 4 kalikan 3 itu 12 ya. 12 tambah 6 itu 18. 18 ditambah dengan 7 itu adalah 25. 25 dibagi dengan 5. Jawabannya adalah 5. Inilah jari-jarinya ya. Kita masukkan di sini 5 kuadrat dan inilah persamaan lingkarannya. Oh sorry ya, ini dikasih kuadrat harusnya. Oke. Atau misalkan di ABCN kayak gini nggak ada ya, ini saya buat 5 kuadrat itu langsung 25 ya. 5 kuadrat adalah 25. Nah, tapi kalau di soal, nah jika di jawaban itu tidak ada seperti ini, mungkin mintanya dijabarkan ya. Oke, kita jabarkan, maka nanti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, min 2 kalikan 2 itu min 4 ya, min 4X. 3 kalikan 2 itu adalah 6Y. Ini berarti min 2 kuadrat itu 4. 4 ditambah 9 itu berapa dek? 4 tambah 9 13 ya. Lalu ini min 25 pindah ruas itu jadi min 25 ya. Maka nanti negatif 5 kurangi 3 adalah 2. 2 kurangi 1 adalah 1. Negatif 12 sama dengan 0. Nah, atau bisa seperti itu dijabarkan ya. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 15. Jika Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x min 2 dibagi oleh 2x min 1. Oh, ini harusnya tadi polinomial ya, jadi 1 ya dek, keleti dengan lingkaran ya ini. Oke. 15 adalah soal polinomial, ditanya adalah hasil sisa pembagian. Nah, saya akan menggunakan metode Horner aja ya. Kita bisa menggunakan metode Horner. Di sini berarti x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. X pangkat 3 koefisiennya adalah 2, ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 4, dan ini koefisiennya min 2. Nah, oke. 2x min 1, 2x min 1 itu sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1, maka nanti x-nya adalah setengah. Kita masukkan di sini x-nya setengah, lalu angka 2 kita turunkan ya ke bawah ya. Dan ini kita jumlahkan, lalu kesananya kita kali. 2 dikalikan setengah itu adalah 1, 3 tambah 1 adalah 4, 4 dikalikan setengah itu adalah 2, 4 tambah 2 adalah 6, 6 dikalikan setengah adalah 3, min 2 ditambah 3 itu adalah 1. Ini disebut sisa ya, maka nanti sisanya 1, dan ini adalah hasil baginya. Kalau x pangkat 3 maka nanti turun jadi x kuadrat, ini x pangkat 1, ini x pangkat 0. Tapi hati-hati ya dek, selama nanti pembaginya a-nya ini ax plus minus b ya. Kalau a-nya lebih dari 1 maka nanti hasil baginya kita bagi dengan a. Karena ini a-nya adalah 2, maka nanti hasil baginya itu adalah 2x dibagi 2 itu adalah x kuadrat, 4x dibagi 2 itu adalah 2x, 6x dibagi 2 itu ini x pangkat 0 ya, 6 dibagi 2 itu adalah 3 ya. Inilah hasil baginya, ini adalah sisanya. Next ya, kita masuk ke soal nomor 16.
Ditanya jari-jari dan titik pusat lingkaran. Oke ya, ingat kalau persamaan lingkaran ini kan ada x kuadrat, y kuadrat, itu koefisiennya nggak boleh lebih dari 1. Jadi di sini untuk koefisien x kuadrat dan y kuadrat itu harus 1. Lah kok ini 4 mbak? Ya jangan bingung, berarti artinya semua kita akan bagi dengan 4 terlebih dahulu. Maka nanti persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan 4 bagi 4 1 ya, ditambah dengan x dikurangi 12 bagi 4 itu 3, dikurangi 3y ditambah dengan 1/4 sama dengan 0. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C besar. Berarti kan A-nya itu 1, B-nya itu adalah -3, C-nya itu adalah 1/4. Nah, sekarang untuk mencari jari-jari, saya membutuhkan pusat terlebih dahulu. Rumus pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Nah, maka nanti pusatnya min setengah dikalikan 1 itu adalah min setengah dikalikan -3 itu adalah 3/2. Inilah pusatnya, atau disebut dengan A kecil dan B kecil. Nah, sekarang saya akan mencari jari-jari. Rumus jari-jari itu adalah A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C besar. A kecil dan B kecil itu adalah pusat lingkaran, kita masukkan ya. Min setengah kuadrat ditambah dengan 3/2 kuadrat dikurangi dengan C. C-nya itu adalah 1/4. Oke ya, ini berarti kan akar min setengah dikuadratin itu adalah 1/4 ditambah 9/4 dikurangi 1/4. 1/4 kurangi 1/4 itu habis, 9/4 jika diakar itu adalah 3/2. Inilah jari-jarinya. Nah, kita sudah peroleh ya dek. Kita peroleh jari-jarinya itu 3/2 dan pusatnya itu adalah min setengah, 3/2. Semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ini tentang limit ya, limit trigonometri. Oke, kalau pada limit trigonometri itu yang boleh dicoret itu jika sudah dalam bentuk tan atau sin ya. Ini masih cos mbak, maka saya akan rubah dahulu. Ingat ya, jika kita punya cos 2x boleh kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Kalau misalkan saya punya cos 8x, maka boleh kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4x. Kalau 8 setengahnya jadi 4, 2 setengahnya itu adalah 1. Nah, berarti kalau cos 4x gimana mbak? Maka limit x mendekati 0, 1 min. Cos 4x itu sama aja 1 min 2 sin kuadrat 2x. Ya, setengahnya 4 adalah 2. Kita bagi dengan x kuadrat. Ya, 1 dikurangi 1 itu habis, maka untuk yang bagian pembilang yang di atas min sama min itu adalah plus, bersisa 2 sin kuadrat ya. Sin 2x dikali dengan sin 2x, saya bagi dengan x kuadrat. X kuadrat itu adalah x. Oke ya, maka nanti bersisa 2 dikali ini A per B, 2 bagi 1 adalah 2. Ini kita bisa coret, 2 bagi 1 adalah 2. Jawabannya adalah 8. Oke ya. Next yuk, kita masuk ke soal nomor 18. Limit x mendekati 0 ada x tan 5x. Cos min cos, kayaknya tadi udah ada belum ya? Udah kayaknya saya buat ya. Kalau ada cos A dikurangi cos B, itu rumusnya adalah min 2 sin sin. Min 2 sin A plus B per 2 dikali dengan sin A min B per 2. Oke, maka nanti min 2 sin 2 tambah 7 itu adalah 9. 9 bagi 2, maka 9 per 2x dibagi dengan sin 2 kurangi 7 itu adalah min 5, maka min 5 bagi 2, min 5 per 2x. Oke ya, jika saya punya sin negatif alfa itu sama saja negatif sin alfa, jadi negatifnya ke depan.
Ya, maka nanti saya buat di sini limit X mendekati 0, ini 1 dibagi min 2 ya, atau min setengah, dikali dengan X dibagi sin 9 per 2X, dikali dengan tan 5X, saya bagi dengan negatif sin 5 per 2X. Oke ya, maka nanti min setengah, ini berarti kan dicoret ya, kalau sin sama tan boleh dicoret deh. 1 dibagi 9 per 2 itu adalah 2 per 9, min 5 dibagi 5 per 2 itu artinya 5 dikali 2 per 5, gitu ya. Oke, ini kita boleh coret-coret, negatif kali negatif jadi positif, coret-coret, maka jawabannya 2 per 9. Bisa ya. Next yuk, kita masuk ke soal nomor 19, masih dalam bentuk limit. Ini adalah limit tak hingga untuk aljabar. Ingat ya, jika ketemu soal seperti ini, adik langsung mengacu limit X mendekati tak hingga. Jika kita punya apa dek? AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R. Nah, jika besok ketemu soal kayak gini kok ternyata A sama dengan P, maka nanti hasil rumusnya ya, atau hasil akhirnya perhitungannya itu adalah B min Q per 2 akar A. Ini hasilnya. Nah, ini kok belum dalam bentuk akar mbak, maka kita kuadratkan dulu. Setelah dikuadratin baru kita akar ya. Maka nanti soalnya saya rubah menjadi seperti ini. Ini tidak mengubah nilai ya, saya hanya rubah bentuk aja. Maka nanti akar 2x dikuadratin itu adalah 4x kuadrat. 2 dikalikan 2x kalikan 1 itu adalah 4x. 1 dikuadratin itu adalah plus 1 dikurangi dengan akar 4x kuadrat min 3x plus 6. Ini adalah A, B, C, ini adalah P, Q, R. Oh, ternyata A sama dengan P, yaitu 4 ya. Pada saat A sama dengan P, maka adik boleh gunakan rumus B min Q, B-nya 4. Min Q-nya itu min 3. Ya gitu ya. Dibagi dengan 2 akar A-nya itu 4. 4 ditambah 3 itu adalah 7. 2 dikali 2 adalah 4. Jawabannya 7 per 4 ya. Ya, karena durasinya udah lama ya dek. Ini nomor 20 itu lanjut ke transformasi geometri ya. Semoga kalian semuanya paham. Kita kembali lagi di video Mas Kim privat selanjutnya. Assalamualaikum.